Donald Trump, kontroversial, kaya, dan blak-blakan. Di video ini kita bakal ngulik beberapa sikap yang benar-benar unik dari Donald Trump. Dan meskipun ini aneh dan unik, mau nggak mau sebenarnya bisa jadi pelajaran buat kita. Dan ngomongin Donald Trump pasti ada kontroversinya. Waktu kemarin-kemarin tuh dia jadi presiden Amerika, jelas banget kan, banyak kebijakannya yang bikin kontroversi. Nah, kenapa saya pengen bahas 3 sikap unik dari Donald Trump ini? Ya jelas, karena sikapnya ini menarik banget. Kalau soal kontroversinya, mending kita tarik hal-hal positifnya aja ya dari Donald Trump, apalagi hal positifnya ini kalau dipikir lucu juga. Waktu saya baca pujian di buku The Art of Deal, saya nemu ada sebuah pujian menarik karena pujian itu sebuah hinaan. Dan hinaan itu adalah sebuah pujian. Jadi hinaan yang memuji. Berikut kata pujian itu. Yang pertama, sombong, bersikap mau menang sendiri, seluruhnya menarik. Memberikan sisi-sisi terdalam pada aspek-aspek keuangan, pengembangan, dan pembangunan dalam dunia real estate di New York. Itu kata Publishers Weekly. Yang kedua, Trump menulis dengan terus terang dan terkadang kurang ajar dalam dunianya yang penuh transaksi. Hasilnya adalah seorang pria rajin mengagumkan yang hasil kerjanya berasal dari kerja keras, seni membujuk, dan imajinasi yang kreatif. Itu kata Worcester Sunday Telegram. Pujian yang berisi kata sombong, mau menang sendiri, dan kurang ajar, tapi tetap dimasukkan dalam daftar pujian, itu artinya Donald Trump menerima pujian itu. Nah, berikut 3 sikap Donald Trump yang mencerminkan sombong, mau menang sendiri dan kurang ajar, tapi membawa Trump pada kesuksesan besar. Yang pertama, ketika dia ditanya tentang siapa wanita paling cantik yang pernah dia temui di acara The Apprentice, Donald Trump jawabnya begini. Saya mengenal seorang wanita yang cantik dan saya pikir ia akan menjadi bintang besar. Saya nggak akan nyebut namanya dan nggak bermaksud menghina dia, tapi dia sangat cantik. Tapi ternyata ia tidak menjadi bintang besar, dia gagal. Dia tidak memiliki jiwa untuk berjuang mencapai puncak. Dia tidak memiliki gelora untuk mencapai hal-hal besar. Begitu kata Donald Trump. Aduh, ini kan cuma ditanya siapa wanita paling cantik. Kelihatan banget kan apa yang dipikirin sama Trump? Bahkan ketika ditanya tentang wanita cantik, Trump mengakui kecantikannya luar biasa. Tapi ada hal lain yang lebih diperhatikan Donald Trump, yaitu gelora, hasrat, dan perjuangan untuk mencapai puncak. Jawaban ini sedikit banyak mengindikasikan sikap dan hasrat besar dari Donald Trump untuk mencapai hal-hal besar dan hasrat besar untuk berada di puncak. Yang kedua, nggak gede, nggak ngelirik. Apa maksudnya nih? Nah, yang kedua ini saya mau sedikit cerita. Suatu ketika, Bill Zanker, pemilik The Learning Annex, hendak meminta Donald Trump untuk menjadi pembicara dalam program edutainment yang ia selenggarakan. Merasa heran karena Donald Trump gak pernah mau ngangkat telepon dari dirinya, dia memutuskan untuk memancing Donald Trump dengan uang. Bill menawarkan $10.000. Kalau sekarang mungkin ya sekitar 140 juta ya untuk sekali berbicara. Sekretaris Trump menjawab, cuma segitu, saya rasa enggak. Beberapa hari kemudian, Bill meningkatkan tawarannya menjadi $100.000 alias 1,4 miliar untuk sekali jadi pembicara. Dan sekretarisnya menjawab, tidak, Trump tetap tidak mau. Dengan sangat ketakutan, Bill kemudian menawarkan $1 juta alias 14 miliar untuk menjadi pembicara sehari. Sekretaris Trump kemudian menjawab, ini menarik. Saya bakal bicara sama Donald Trump. Menutup telepon, Bill langsung muntah. Kenapa muntah? Karena dia nggak pernah ngasih tawaran sebesar itu. Singkat cerita, Bill yang sebelumnya hanya menghadirkan paling banyak 700 orang dalam acara edutainment yang diselenggarakannya, kemudian sukses menghadirkan lebih dari 31.500 orang di dalam acara yang diselenggarakannya tahun 2004. Dengan jumlah sebesar itu, sangat mudah untuk membayar Donald Trump sebesar 14 miliar. Itu kalau dikurskan ke rupiah sekarang ini ya. Dan dari acara ini, Bill Zanker berujar bahwa ia belajar berpikir besar dari Donald Trump. Bahkan, ketika Trump meminta kenaikan bayaran menjadi $1,5 juta, Bill Zanker memberikannya. Yang ketiga, bukan demi duit katanya.
Trump mengakui bahwa dia merasa tidak ingin di bisnis yang sama dengan ayahnya, Fred Trump, karena merasa bisnis ayahnya itu sulit menghasilkan uang. Tapi di sisi yang lain, Trump juga menyampaikan bahwa ia tidak melakukannya demi uang. Tentang negosiasi-negosiasi dengan nominal fantastis itu, Trump mengatakan bahwa transaksi besar adalah seni yang ia buat, seni yang ia lakukan. Kalau pelukis membuat lukisan yang indah, Donald Trump membuat transaksi yang besar. Itu adalah seni, katanya. Donald Trump mengaku bahwa ia selalu bangun pagi-pagi sekali dengan penuh gairah untuk membuat berbagai kesepakatan besar yang baru. Inilah yang dilakukan Donald Trump di dalam bisnisnya. Sampai di kantor, sedikitnya ia langsung melakukan 50 panggilan telepon, bahkan sering sampai 100 panggilan telepon. Ia juga menghadiri belasan rapat yang sebagian besar di antara rapat tersebut tidak lebih dari 15 menit. Dia jarang beristirahat untuk makan siang. Dia bahkan bekerja 7 hari dalam seminggu. Trump menyebutnya sebagai gairah. Bahkan ia menyampaikan bahwa ia tidak ingin hal itu berhenti atau berubah. Baginya, semua kesibukan itu adalah kesenangan. Jika Anda tidak dapat bersenang-senang, apa gunanya melakukan semua itu, kata Donald Trump. Meskipun Donald Trump itu sangat kontroversial, kelihatan banget kan waktu dia jadi Presiden Amerika Serikat yang ke-45, tapi tetap aja kan ada hal baik yang bisa kita lihat dari seorang Donald Trump. Mungkin saat ini kita menyebutnya sebagai terlalu bekerja keras, tapi Trump menyebutnya sebagai gairah dan bersenang-senang. Gimana nih? Apakah kita perlu mengevaluasi diri soal yang namanya kerja keras?